Ya, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang pengakuan dan setelah pengukuran setelah pengakuan awal. Jika di sebelumnya kan kita mengakui di awal ya, nah sekarang kita mengukur setelah pengakuan awal yang tadi. Nah, berkaitan dengan itu, di pengukuran setelah pengakuan awal, pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, di sini ada perubahan nilai dari si bunga yang terkandung di dalam liabilitas jangka panjang tersebut. Nah, karena di sini ada perubahan bunga yang terkandung di dalam si jenis liabilitas tersebut, sehingga di sini diklasifikasikan suku bunganya ada dua jenis. Yang pertama suku bunga nominal, yang pertama suku bunga nominal, di mana si suku bunga nominal tersebut itu suku bunga yang tercantum di dalam obligasi atau leselnya, di dalam kontrak perjanjiannya. Jadi kalau sepertinya ada kesepakatan melaksanakan kewajiban jangka panjang, maka di situ tertuang berapa nominalnya berapa dan suku bunganya sudah tercantum ya di kesepakatan. Lalu yang kedua ada suku bunga pasar atau efektif, di mana suku bunga ini bukan bunganya tidak ditentukan atau tidak disepakati di awal, tapi disesuaikan dengan yang berlaku di pasaran. Nah, karena di sini si penerbitan obligasinya disesuaikan dengan suku bunga yang sedang terjadi pada saat itu, maka pada saat penerbitan obligasi ada tiga jenis. Tiga jenis pada saat penerbitan. Yang pertama itu si obligasi itu diterbitkan ketika dengan nilai par, dimana kalau nilai par itu suku bunga pasarnya sama dengan suku bunga nominal. Nanti kalau sepertinya di kesepakatannya itu bunga nominalnya 8%, maka pada saat di pasarnya pasti cek di pasaran juga persentase suku bunganya 8%, berarti kan sama nih, maka obligasi ini diterbitkan pada nilai par. Lalu yang kedua, si obligasi diterbitkan pada nilai premium. Seperti apa? Di sini ketentuannya disepakatkan premium jika suku bunga pasarnya lebih kecil nih daripada suku bunga nominal. Jadi kalau di obligasi itu tercantum suku bunganya 8%, maka suku bunga pasarnya contohnya cuma 7% atau 6%, yang penting lebih kecil daripada nominal. Maka jika hal tersebut terjadi, maka si obligasi tersebut diterbitkan pada nilai premium. Lalu yang ketiga, suku obligasi itu diterbitkan pada nilai diskon, kebalikan dari si premium, di mana suku bunga pasarnya bisa dibandingkan suku bunga nominal. Sehingga jika tadi nilai bunga yang obligasinya itu 8%, maka bunga pasarnya lebih besar, yaitu 9 atau 10. Pasti harus lebih besar daripada suku bunga nominal. Nah, di sini ada ketentuan yang tadi. Kalau par sama-sama saja tidak ada perbedaan. Tapi kalau diskon dan premium ada perbedaan. Obligasi dikatakan diterbitkan dengan diskon jika jumlah yang dibayar saat itu tempo lebih besar daripada penerbitan obligasi, sedangkan kalau premium itu jumlah yang diserahkan itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya. Karena di sini ada perbedaan harga antara nilai pasar dan nilai nominal, maka ketika disesuaikan, si penyesuaian tersebut nanti akan dicatat melalui proses amortisasi ini, itu dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, ini untuk menghitung pada saat menyusun dan menghitung metode dengan menggunakan metode suku bunga efektif, ada beberapa bunga nih yang ditetapkan, ada beberapa perhitungan yang harus dipahami. Yang pertama, untuk menghitung buat interest expense atau beban dari si obligasinya dengan mengalihkan antara si nilai nominal, nilai carrying value-nya dikalikan dengan effective interest rate-nya. Suku bunga pasar yang untuk menghitung si bunga yang harus dibayarkan dengan mengalihkan antara nilai nominal si bonus tersebut dikalikan dengan suku bunga nominalnya dikalikan lagi dengan jangka waktunya, ya ada informasi sini. Nah, kalau sepertinya si dua yang tadi ini dikurangkan, maka akan timbul amortisasi dari si amount tersebut. Contohnya seperti apa nih? Ya, kita masuk ke contoh saja. Di sini ada 3 kasus. Karena tadi kan penilaian pada saat penerbitannya ada 3 kasus, dan ada berdasarkan par, ada berdasarkan premium, dan berdasarkan diskon.
Nah, di sini contohnya PT AA menerbitkan obligasi senilai 5 juta tertanggal 1 Januari. Jatuh temponya selama 4 tahun dengan kuponnya 8%. Dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Kasus yang pertama, jurnal akuntansi. Buatlah jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya 8%. Nah, kita lihat nih berapa suku bunga si kuponnya atau berapa suku bunga nominal si obligasinya. Karena suku bunga obligasinya 8%, pas dicek itu suku bunga pasarnya juga sama 8%, maka obligasi yang diterbitkan pada kasus 1 itu masuknya ke dalam penerbitan yang pada nilai par, karena nilai bunga pasar dan nilai bunga nominalnya sama. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, untuk yang kasus yang pertama, nah karena di sini jangka waktunya itu berapa? 4 tahun, jadi kan si bunganya itu akan dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Berarti si bunga setiap tahunnya si bunga tersebut akan dibayarkan setiap tanggal 1. Di sini ada tanggal 1 Januari 2012. Pada saat diterbitkan, nah bunga belum muncul karena kan baru diterbitkan, belum langsung. Lalu tahun 2013 sudah berlangsung setahun, maka dari tahun 2012 sampai 2013 sudah berlangsung setahun, otomatis bunga dari obligasi tersebut harus diakuikan, maka si bunga tersebut akan dibayarkan tanggal 1 Januari 2013 dan dibayarkan oleh si yang punya hutang. Lalu tahun 2014 juga sama, ada pembayaran hutang, 2015 sama, dan 16 juga sama. Nah, ini berapa? 400.000 dari mana? Dari yang tadi, perhitungan yang tadi, dimana untuk menghitung bunga yang harus dibayarkan itu jumlah nominal obligasinya berapa dikalikan suku bunganya berapa dikalikan jangka waktunya. Nah, karena di sini suku bunga karena di sini nilai obligasinya 5 juta, maka 5 juta dikalikan dengan 8%, nilai nominalnya dikalikan dengan jangka waktu, yaitu 12/12. Kenapa 12 bulan? Karena di sini jangka waktu pelunasannya itu 1 kali ya, sama 12 bulan sekali. Sehingga di sini jurnal sebelum itu ada perhitungannya nih, benar nggak sih kalau sepertinya suku bunga pasarnya 8% dan nominalnya 8% itu menghasilkan nilai yang sama. Maksudnya gimana? Di sini kan tahun 2012 kita menerbitkan obligasi nilainya 5 juta. Nah, si 5 juta itu akan kita bayarkan, akan kita lunasi di 5 tahun ke depan. Ketika di tahun 2016 5 juta tahun 2012 itu di tahun 2016 juga harus menyelesaikan dengan jumlah yang sama 5 juta. Sedangkan yang kita ketahui bahwa nilai uang itu kan pasti berubah, tidak akan sama. Nah, kesana kita harus menghitung benar nggak sih si 5 juta di tahun 2016 itu dengan suku bunga pasar yang 8%, di tahun 2012 juga sama 5 juta. Maka kita untuk memastikan bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan yang ini. Nah, sebelum kita menjurnal, kita harus menghitung si present value dari si 5 jutanya. Karena kan 5 juta di tahun ke-5 itu seharusnya berubah dong. Karena di sini suku bunga pasarnya sama, kita cek ya untuk menghitung present value nilai nominalnya, ini kita ada menggunakan rumus, yaitu 5 juta dikalikan 1/1 ditambah ini I ya, itu bunga, dipangkatkan N nya itu jangka waktu, berarti si N nya itu 4 tahun. Maka di sini tinggal dikalikan, nanti maka menghasilkan angka 3.675.149. Lalu yang pembayaran kuponnya itu ada 400.000 dikalikan yang ini itu dikurangi 1 tambah 0,08 pangkat negatif N itu 4 tahun dibagi 0,08 itu cukup bunga pasarnya, dapatlah angka 1.034.551, sehingga dihasilkan present value obligasinya 5 juta. Ini yang yang 400.000 diperoleh dari yang tadi ya, nilai nominal obligasi 5 juta dikalikan bunga obligasinya 8% dikalikan jangka waktunya 12 dapatlah 400. Sehingga di sini jurnal pada saat penerbitan obligasi
dengan nilai par, itu di debitnya pada saat pembitan ada penambahan kas, di kreditnya ada hutang obligasi, nilainya sesuai dengan jumlah obligasinya 5 juta. Lalu pada saat bulan Desember itu kan ada penyesuaian karena di setiap akhir periode si perusahaan akan memudahkan keuangan. Nah, jika bunganya itu belum dibayarkan, kenapa belum dibayarkan? Karena di sini kan bunga akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari, sedangkan penyesuaian dilaksanakan tanggal 31 Januari. 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi di sini tanggal 31 Desember harus ada penyesuaian dulu atas bunga selama setahun dari 1 Januari sampai 12 sampai 31 Januari. Maka karena di sini sudah berlangsung sama tahun, di debitnya ada bulan 5, di kreditnya ada hutang bunga karena belum dibayarkan. Jumlahnya 400.000. Tapi kalau untuk 1 Januari itu karena si bunganya sudah diserahkan per tanggal 1 Januari, otomatis hutang bunga yang tadi bertambah di kredit harus dihilangkan karena dibayarnya di tanggal 1 sehingga di kreditnya ada pembayaran berupa kas jumlahnya 400.000.